Ini tuh waktu yang tepat untuk bikin prequel Orphan. Horor yang karakternya ikonik. Si Esther, si anak yatim piatu yang ternyata bukan anak kecil, melainkan psikopat dewasa yang punya kelainan hormon sehingga tubuhnya tetap seperti anak kecil. Kenapa waktu yang tepat? Karena si Isabel Fuhrman sudah mendekati usia Esther alias Lina yang ia perankan. Mari pikirkan sebentar. Di film original, Isabel yang masih 11 tahun berakting menjadi wanita dewasa yang berpura-pura jadi anak kecil. Lalu di saat menit-menit akhir ada revealing, dia nanti memakai make up supaya tampak dewasa. Nah sekarang kan si Isabel yang sudah dewasa tentunya sudah lebih natural memainkan si Lena. Nggak perlu pakai make up lagi. Cerita bisa dengan bebas mengeksplorasi origin kenapa Lina bisa jadi psikopat dengan modus operandi nyamar jadi anak-anak. Tapi tentu saja origin dengan sesuatu yang completely new seperti itu pertaruhannya tinggi. Sebab yang bikin Orphan ikonik kan justru memang gimmick nyamar jadi anak-anaknya itu. Produser pasti keberatan kalau gimmick itu yang dihilangkan. Sehingga jadilah Orphan First Kill garapan William Brand Bell hadir sebagai prequel yang mengulang pengalaman yang sudah kita dapatkan pada film originalnya. Tawaran baru film kali ini cuma twist bahwa ada yang lebih jahat daripada Lina. Dan dengan menjadi seperti demikian, film ini mengkhianati judulnya sendiri. Orphan First Kill actually bukan tentang pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Lina atau Esther. Di cerita kali ini, dia sudah terestablish sebagai pasien yang paling berbahaya di rumah sakit jiwa di Estonia. Di tempat itu, Lina sudah dikenal sebagai pembunuh dengan taktik menyamar atau bersikap sebagai anak-anak. Keahliannya itu langsung dibuktikan saat Lina suatu malam kabur dari rumah sakit jiwa tersebut. Rencana selanjutnya dari Lina adalah mengubah penampilannya menjadi mirip seperti Esther, anak Amerika yang diberitakan hilang yang ia baca di internet. Lina kini jadi Esther, found her way ke rumah keluarga asli si anak malang tersebut. Keluarga yang ternyata punya rahasia kelam sendiri, yang nanti jadi musuh yang harus dihadapi oleh Lina atau Esther. Meskipun benar yang paling diingat orang dari Orphan original adalah soal si Esther yang ternyata adalah orang dewasa yang bernama Lina, bukan anak-anak. Tapi film tersebut sesungguhnya juga didukung oleh naskah yang kuat memuat bahasan ketakutan psikologis seorang ibu akan kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan keluarga. Esther alias Lina di film itu ada sebagai antagonis, sebagai perwujudan dari momok yang bakal merebut keluarga dari sang ibu. Film itu kelam, juga terasa personal dan grounded sebagai sebuah cerita. Nah, film keduanya ini dengan timeline sebelum kejadian pertama menempatkan kita di perspektif Lina yang tentu saja punya potensi tak kalah menarik jika juga dikembangkan sebagai psikologis horor. Karena siapa sih yang nggak tertarik gitu untuk menyelami kepala orang gila kan gitu. Tapi William ternyata memilih filmnya untuk tampil lebih simpel. Dan dia seperti hanya menyajikan kembali rangkuman film pertama jadi film yang sekarang. Lina jadi Esther, dia masuk ke keluarga dengan saudara laki-laki yang gak suka padanya. Terus ada ayah yang menyayanginya. Lina ini selalu jatuh cinta sama ayah angkatnya gitu ceritanya. Terus lawan Lina juga tetap adalah seorang ibu dari keluarga yang ia masuki tersebut. Hanya saja karena ingin simpel, film tidak memberikan bahasan mendalam dari dua perempuan tersebut. Lalu supaya gak sama-sama banget, film ini ngasih sesuatu yang cukup mengejutkan. Bahwa ternyata si ibu ternyata dia lebih parah dibandingkan Lina. Nah, dinamika Lina dengan ibu ini berubah menjadi keduanya adalah orang jahat yang terpaksa harus akur. Tapi diam-diam mereka mencoba untuk saling bunuh. Again, dinamika seperti ini sebenarnya bisa jadi menarik jika memang ada suatu gagasan atau bahasan di baliknya. Namun ya itu tadi, film hanya menempatkan ini sebagai kejutan. Untuk jadi, ini loh yang beda film pertama dengan film kedua gitu. Jadi nggak actually membahas apa-apa dari situ. Nah, beban menulis karakter jahat sebagai protagonis dalam ceritanya sendiri selalu adalah bagaimana untuk tidak membuat si karakter ini tuh malah tampak seperti karakter yang memohon simpati. Status dia sebagai villain harus tetap melekat, jangan sampai dia malah jadi hero dan menganulir semua kesalahannya. Kita cukup dibuat mengerti kenapa dia melakukan kejahatan, apa yang mendorong dia memilih untuk jadi jahat. Kita tuh dicukupkan untuk bisa melihat dia sebagai manusia bercela yang memilih dark side.
Dia perlu diperlakukan sebagai human, tapi jangan sampai membuat kita tuh merasa dia jadi panutan atau sesuatu yang dielukan gitu. Nah, banyak prequel origin penjahat yang gagal karena membuat si karakter itu jadi baik gitu aja. Contohnya Don't Breathe 2, film tahun kemarin, yang mengubah si kakek buta pembunuh dan pemerkosa menjadi semacam pahlawan pembela kebenaran. Lina atau Esther dalam Orphan First Kill sayangnya jatuh di kesalahan yang nyaris sama dengan film Don't Breathe 2 tersebut. Dengan menjadikan cerita ini lebih simpel, nggak ada bahasan psikologis ataupun pendalaman perspektif. Si Lina jadi tampak dipaksa untuk terlihat simpatik. Padahal sisi humanis yang bisa digali dari Esther atau Lina ini ada sebenarnya. Seperti soal dia tuh ingin merasakan cinta gitu kan. Nampak dari adegan si Lina yang memilih untuk balik ke rumah, tetap tinggal di keluarga tersebut, walaupun dia tuh bisa menyelinap keluar dan kabur dengan mudah. Nah, memang sedari awal, karakter Lina atau Esther dibentuk sebagai seseorang yang ingin mendapat keluarga yang menerima dirinya. Bahkan si Isabel Fuhrman, pemerannya itu sempat menyebut dalam sebuah interview bahwa Esther tuh tidak membuat dirinya takut karena karakter itu punya keinginan yang sama dengan setiap manusia. Ingin dicintai, ingin diapresiasi, ingin menemukan keluarga yang bisa menerima dirinya. Ini jugalah alasan kenapa Esther di film kali ini memilih untuk balik lagi dan tetap tinggal di rumah tersebut. Di balik cinta psikopatnya, dia merasakan penerimaan itu dari ayah yang genuinely merasa dirinya beneran anaknya, ataupun juga dari ibunya walaupun cinta mereka itu palsu. Nah, momen-momen manusiawi Lina harusnya bisa digali dari dia yang merasa disupport oleh ayah angkat tersebut gitu. Yang mereka sama-sama bisa melukis gitu kan, jadi bisa sharing saat melukis. Nah, karena itu juga lah yang gak dibahas dalam film original yang memang bukan dari perspektif Lina, yaitu persoalan Lina kenapa dia jatuh cinta sama suami di keluarga yang dia masuki. Film prequel ini gagal melihat kebutuhan tersebut, gagal melihat potensi galian tersebut. Karena film ini walaupun sekarang dari sudut pandang Lina, tapi masih memainkan itu ya hanya sebagai rencana jahat dari si Lina gitu, sebagai intrik. Alih-alih genuine membuat kita merasakan sisi manusia dan vulnerable dari Lina, film malah mengoverpush simpati itu kepada karakternya. Untuk membuat Lina baik, maka film membuat kejutan bahwa si ibunya adalah orang jahat, membuat keluarga itu punya rahasia kelam, ya kan, yang bisa dibilang sadis dan kejam gitu, bahwa mereka itu keluarga yang manipulatif. Bahkan Lina di sini itu supaya tampak simpatik, dia diberi teman berupa seekor tikus yang hidup di ventilasi udara di kamarnya. Ini kan lucu, emangnya si Lina, si Esther ini tuh Cinderella gitu, yang dijahatin ibu tiri saat ayahnya pergi, kan enggak. Jadi ya buatku film ini terasa konyol. Statusnya sebagai prequel hanya menjawab bagaimana Lina bisa sampai di Amerika, dan dari mana si Lina itu bisa mendapat nama Esther, juga kenapa dia memakai nama itu seterusnya. Tapi tidak benar-benar bicara tentang Lina itu sendiri, tidak menggali ke dalam karakternya. Kejadian yang kita simak pun kebanyakan masih pengulangan hal-hal yang sudah kita lihat di film original. To be honest, buatku persoalan Esther, bahwa dia ternyata orang dewasa, itu tuh ya udah beres begitu rahasianya diungkap di babak ketiga film yang original. Apalagi yang mau diperlihatkan dari orang dewasa yang menyamar jadi anak-anak gitu. Nah, film kedua ini hanya menempuh tantangan yang tidak perlu ketika membuat Isabel Fuhrman harus kembali jadi orang dewasa yang jadi anak kecil. Film ini beruntung sebenarnya, karena secara acting si Isabel masih konsisten. Dia paham banget lah kegilaan sebagai Lina, ataupun tantangan atau tipuan sebagai Esther. Tantangan yang tidak perlu itu datang dari fisiknya sebenarnya. Karena oke lah, soal tinggi badan, film bisa ngakalin dengan pakai stand double ataupun dengan trik kamera. Kalau di shot dari belakang, si sosok Lina atau Esther itu memang tampak masih kayak anak kecil beneran. Namun begitu dari depan, dilihatin dari depan, perawakan dan raut si Isabel ini udah susah untuk masuk ke ilusi bahwa karakternya ini lebih muda bahkan dari film originalnya gitu. Mau pakai make up ataupun efek de aging segimanapun, tetap visibly terlihat dia sekarang tuh lebih gede, lebih tua gitu. Kupikir ini juga sebabnya kenapa film ini membuat cerita yang tidak mengharuskan Lina banyak menyamar sebagai anak kecil. Membuat cerita yang karakter lain tuh tahu bahwa si Lina itu bukan anak kecil beneran. Ya supaya tuanya yang tampak jelas itu tidak benar-benar mengganggu buat ilusi. Tapi kan itu juga berarti nggak benar-benar perlu dibuat ada ilusi itu lagi gitu. Nggak benar-benar perlu cerita dibuat masih seputar Lina menyamar jadi anak kecil.
Dengan itulah maka buatku film ini memang tidak benar-benar punya sesuatu untuk diceritakan, melainkan cuma mau milking gimmicknya aja gitu. Membuat ulang gimmick anak kecil itu, anak kecil yang ternyata orang dewasa itu. Bukan untuk mengekspansi semesta dan karakter dari film Orphan yang ikonik. Menilai sebagai objek for what it is, not for what it should be, film ini bagiku terasa seperti pengulangan yang dangkal, hampir seperti rangkuman dari film originalnya. Secara tontonan horor memang ini bisa berarti hiburan yang lebih seru, karena ringkas, penonton bakal lebih cepat mendapat adegan-adegan berdarah. Gimmick ikoniknya juga masih dipertahankan dengan mati-matian kalau boleh kubilang, karena secara fisik sudah semakin susah bagi ilusi tersebut untuk dipertahankan. Dan juga memang tidak perlu untuk dipertahankan, kecuali dari sudut pandang gimmick untuk dijual gitu. Nah, sebagai prequel, film ini justru tidak terasa benar-benar ngasih banyak soal seperti apa sebelum kejadian originalnya. Ya karena pengulangan itu tadi, simpelnya film ini bahkan tidak tampil sesuai dengan judulnya. Tawaran barunya cuma situasi keluarga. Itu pun tidak dimainkan sebagai pembahasan yang actually say something, melainkan hanya kejutan belaka. Cerita dengan perspektif utama dari karakter jahat seharusnya bisa jadi bahan galian yang menarik, tapi film hanya memasang si karakter jadi pengemis simpati. Aku berikan 3 dari 10 bintang emas untuk Orphan First Kill. That's all we have for now. Apakah menurut kalian setiap karakter jahat perlu untuk dibuatkan cerita prequel atau originnya? Apa yang kalian harapkan ada dalam cerita-cerita dari sudut pandang karakter jahat seperti ini? Share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.